perjanjian Renville dilanggar Belanda. Belanda mengumumkan tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Situasi kota Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia Serikat mencekam. Pagi subuh tanggal 19 Desember 1948, Yogyakarta dibombardir oleh Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap, serta anggota kabinet lainnya ditahan oleh kolonial Belanda. Sebelum ditangkap, kabinet Hatta bersidang dan mengeluarkan mandat kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara. Mandat juga dikeluarkan kepada Sudarsono, Palar dan Maramis yang sedang berada di India untuk membentuk exile government seandainya ikhtiar Mr. Syafruddin Prawira Negara tidak berhasil membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera. Pada tanggal 19 Desember 1948, Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, Letnan Jenderal Sudirman, mengeluarkan perintah kilat. 1. Kita telah diserang. 2. Pada tanggal 19 Desember 1948, Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Maguwo. Mandat Presiden kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara. Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 6 pagi, Belanda telah mulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk pemerintah Republik Darurat di Sumatera. Pada tanggal 20 Desember 1948, Mr. Syafruddin Prawira Negara selaku Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia mengumumkan Kabinet ke-8, Kabinet Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera. Selesai sudah tugas sucimu, Mr. Syafruddin Prawira Negara, memimpin pemerintah darurat Republik Indonesia dari hutan ke hutan. Selamat jalan, Mr. Syafruddin Prawira Negara. Engkau telah tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa. Engkau adalah pahlawan nasional. Akan kami kenang sepanjang masa. Hari ini kita akan membubuhkan tanda tangan kita di atas suatu piagam penyerahan kedaulatan. Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan yang penuh atas Indonesia dengan tiada bersyarat kepada Republik Indonesia Serikat dan mengakuinya sebagai suatu negara yang berdaulat. Penandatangani penyerahan kekuasaan pihak Republik Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan rasa hormat, kedua delegasi Republik Indonesia Serikat dan delegasi yang mewakili pemerintah Kerajaan Belanda turun dari Istana Gambir menuju halaman istana dan sudah disiapkan upacara militer menyaksikan penurunan bendera Kerajaan Belanda merah, putih, biru dan diiringi lagu kebangsaan Wilhelmus, diikuti oleh pengkibaran bendera Sang Saka merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya.
weer klinkt ook het Indonesia Raya, het volkslied van de jonge republiek, en wordt het rood-wit op het paleis gehesen. En het paleis Koningsplein, voor allen die Indië kenden het symbool van het Nederlandse gezag, zal morgen Istana Gambir heten en de residentie worden van president Sukarno. Onmiddellijk na de plechtigheid verlaat de heer Lovink het paleis om zich naar het vliegveld te Setelah begeven. upacara penurunan bendera selesai, delegasi Belanda langsung menuju lapangan terbang Kemayoran di Jakarta untuk pulang ke negeri asal sang penjadah Nederland. Selamat jalan Kolonel Belanda. Berangkatlah engkau ke negerimu dan tidak untuk kembali selama-lamanya menjajah negeri kami yang tercinta. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku, daripada dijajah Belanda. Lebih baik mati berkalang tanah.